Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, puji syukur kami naikkan kepadamu atas segala rahmat dan kasih-Mu yang kami rasakan setiap waktu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yesaya pasal 38 ayat 5 mengatakan demikian. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengalami sakit pada saat ini. Hampir setiap jam, kita mendengar suara sirine ambulan meraung-raung di jalan. Setiap stasiun televisi menyiarkan rumah sakit penuh. Bahkan lorong-lorong dan tenda buatan terpaksa dipakai untuk menampung pasien yang terpapar COVID-19. Suatu pemandangan yang mengerikan dan memprihatinkan. Pasien yang seharusnya segera mendapat pertolongan harus mengantri panjang. Tenaga kesehatan yang terbatas bekerja keras, kewalahan. Kondisi yang demikian ini membuat pasien terpuruk, kecil hati, dan bahkan putus asa. Seorang raja seperti Hizkia juga pernah mengalami sakit yang berat. Yesaya menyampaikan firman Tuhan bahwa Hizkia tidak akan sembuh dari sakitnya. Bagi orang Yahudi, penyakit bukan hanya masalah badani, tetapi juga iman. Raja Hizkia merasa dikutuk Allah. Ia merasa terpuruk, tapi ia tidak putus asa. Hizkia menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan perasaan yang remuk. Hizkia menerima kenyataan tersebut, lalu ia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya serta menjanjikan kesembuhan kepadanya karena sikap Hizkia yang berserah kepadanya. Tuhan memperpanjang umur Hizkia, bahkan melepaskan Yehuda dari ancaman Asyur. Setelah mendapatkan kesembuhan, Hizkia memuji Tuhan karena dikala kematian mengancamnya, ia dapat berteriak minta tolong dan berharap kepada Tuhan. Tuhan menyelamatkan Hizkia dan ia bersyukur serta menaikkan pujian kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan,
kondisi tubuh yang sakit, apalagi dibarengi dengan berita-berita negatif, akan semakin menambah diri kita semakin sakit. Rasa sakit dan khawatir yang berlebihan dapat digunakan oleh si jahat atau iblis untuk menjauhkan kita dari Allah. Iblis akan menyerang kita dengan menumbuhkan rasa putus asa, kecil hati, dan bahkan marah kepada Allah. Apabila kita tidak dapat mengatasi hal ini, maka kita mengalami krisis iman dan bahkan meninggalkan Allah. Oleh sebab itu, jangan sampai hal ini terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang yang pernah mengalami sakit karena terpapar COVID-19 memberikan kesaksian. Memang sangat berat menghadapi pergumulan yang dirasakannya. Tetapi ia tetap percaya dan menyerahkan semuanya kepada kehendak Allah. Dan puji Tuhan, kemahan Tuhan Yesus dialami. Ia menerima kesembuhan. Sakit tidak membuatnya terpuruk. Ia berserah sepenuhnya kepada kedaulatan Allah. Dengan sabar, ia mengikuti proses penyembuhan dan taat aturan. Ketika ia sembuh, ia semakin setia untuk melayani Tuhan. Kasihnya kepada Tuhan semakin besar. Demikian pula kasihnya terhadap sesama. Ia ingin memberikan apa yang dapat ia berikan untuk menolong orang lain. Memberikan diri sebagai pendonor darah, plasma konvalesen yang diperlukan untuk terapi penyembuhan. Marilah kita meneladani sikap Hizkia yang tetap berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah. Memahami bahwa kesembuhan akan datang sesuai dengan kehendak-Nya. Hizkia tetap memuji Tuhan meski dalam keadaan sakit sekalipun. Jalani proses kesembuhan dengan kesabaran dan tetap berharap kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatan. Dan jika Allah menjawab doa Hizkia yang dipanjatkan dengan penuh penyerahan diri, tentu Allah pun akan mengatakan, "Telah kudengar doamu, telah kulihat air matamu." Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kiranya kami boleh tetap berserah kepadamu dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Ketika sakit menyerang tubuh kami, biarlah kami tetap berharap kepadamu agar kami memperoleh kesembuhan. Kami percaya Engkau akan mendengar doa kami, dan kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik untuk kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi saudara semua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.